Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam majelis ilmu dalam pengajian kitab Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, pemimpin dari seluruh para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Isra, bagian yang nomor 3. Qabru Masyitati binti Fir'auna. Kuburane tukang sisire anak wadone Fir'aun. Thumma syamma nuli mambu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raihatan ing bau thayyibatan kang wangi min qabri Masyitati binti Fir'auna, saking kuburane tukang sisire anak wadone Fir'aun. Wa kanat lan ana sapa Masyitatu binti Fir'aun iku mukminatan, mukmin salihatan tur kang salihah. Wa ja'alan taqa fi qissatiha ing dalam kisahe
Masyitatu binti Fir'aun annaha sak temane Masyitatu bintu Fir'aun bainama kanat ing dalem tatkalane ana sapa Masyitah iku tamsyutu nyisir sapa Masyitah ra'sa binti Fir'aun ing sirahe anak wadone Fir'aun sakata gugur apa almistu sisir min yatiha saking tangane Masyitah fatana walathu mongko ngalap sapa Masyitah bintu Fir'aun ing sisir wahya halih utawi Masyitah iku taqulu ngucap sapa Masyitah bismillahi fasa'alatha mongko nulitakon ing Masyitah sapa bintu Fir'aun anak wadone Fir'aun awalaki ana ta iku kedue sira wadon rabbun utawi pangeran ilahun ya pangeran ghairu abi sakliyane bapakku lianna Fir'auna karena saat temene Fir'aun iku kana ana sapa Fir'aun iku yaqulu ngucap sapa Fir'aun linnasi maring menungso ana utawi ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh al-a'la kang maha luhur wa kana lan ana sapa Fir'aun iku yaqulu ngucap sapa Fir'aun ma alimtu orang ngawerwi sapa ingsun lakum kedue sira kabeh min ilahin sangking pangeran ghairi kang sakliyane ingsun faqalat nuli dawuh sapa al-masyitatu Masyitah na'am iya rabbi utawi pangeran ingsun wa rabbu abika lan pangerane bapak sira wadon huwa ya rabbi wa rabbu abik iku Allahu Gusti Allah faqalat nuli ngucap sapa bintu Fir'aun ukhbiru ana ta aweh khabar sapa ingsun abi ing bapak ingsun bidzalika kelawan mangkono-mangkono iku qalat jawab sapa Masyitah akhbirihi aweh khabar sapa sira wadon ing dzalika fa akhbarat nuli aweh khabar sapa bintu Fir'aun abaha ing bapake bintu Fir'aun fatalaba nuli nuntut sapa Fir'aun minha sangking Masyitah arruju'a ing bali andiniha sangking agamane Masyitah fa'abat nuli enggan sapa Masyitah fahamma nuli manasaken sapa Fir'aun laha kanggo Masyitah ma'an ing banyu hatta sara sehingga dadi apa ma iku syadidal hararati bangete panas fa'alqa nuli nglemparaken sapa Fir'aun fihi ing dalem ma auladaha ing pira-pira anake Masyitah wahidan rupane ing siji ba'da wahidin ing dalem sause kang siji thumma lamma balagha nuli tatkalane tumeka apa adauru gilirane ila tiflen maring bayi kanat kang ana sapa Masyitah iku turdi'uhu nyusoni sapa Masyitah ing tifl bakat nangis mongko nangis sapa Masyitah fa ayyadaha nuli nguwataken ing Masyitah sapa Allahu Gusti Allah bi karamatin kelawan karamah wa antaqa dan date akan ngucap sapa Allah ar-radhi'a ing bayi kang nyusu fakallamaha nuli ngomongi sapa radhi' utawa tifal ing Masyitah fakallamaha nuli ngomongi ing Masyitah sapa tifluha bayine Masyitah ar-radhi'u kang nyusu qabla ayyarmiyahu ing dalem sadurunge yen to nglemparaken ing
tifal sapa Fir'aun fi dzalikal ma'i ing dalem mangkono-mangkono banyu al-mughla kang umum. Faqala nuli ngucap sapa tiflun ya ummah, ibuku, isbiri, sabara sapa sira, fa inna azabal akhirati, mongko sak temene azab akhirat iku asyaddu luweh banget min azabid dunya tinimbang saking siksa dunya. Fala tataqa'asi, mongko aja maju mundur sapa sira fa innaki, mongko sak temene sira iku ala haqqin ing atase kang bener. Fatajaladat, farama, farama mongko nglempar sapa Fir'aun atifla ing bayi. Falamma jaa, tatkalane teko apa dauruha gilirane Masyitah, qalat ngucap sapa Masyitah li Fir'auna maring Fir'aun, li iku kedue ingsun indaka ing dalem ngersa sira talabun utawi penjaluk, anta jemaah ing yen to ngumpulaken sapa sira al izama ing tulang-tulang, wa tadfinaha lan ngubur sapa sira ing izam. Faqala nuli ngucap sapa Fir'aun, laki iku laki kedue sira dalika utai mangkono-mangkono talab. Wa alqaha lan nglemparaken sapa Fir'aun ing Masyitah hayatan halih wong kang urip fil ma'i ing dalem banyu. Famatat senuli mati sapa Masyitah syahidatan halih wong kang mati syahid. Hiya ya Masyitah wa auladuha lan pira-pira anake Masyitah. Tsumma lamma kana, nuli tatkalane ana sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, fil Isra yang dalam Isra, akramaha mulyaaken ing Masyitah sapa Allahu Gusti Allah. Famba'atsat, nuli dadi menyebar min qabriha sangking kuburane Masyitah apa ar-raihatu ambu at-thayyibatu kang wangi. Fasyammaha, nuli ngambu ing ar-raihah at-thayyibah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Isra yang ketiga adalah kuburan Masyitah binti Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun artinya perempuan tukang sisirnya anak Fir'aun. Jadi Masyitah itu bukan nama orang, meskipun sekarang menjadi nama orang. Sekarang ada banyak anak perempuan diberi nama Masyitah. Apa artinya Masyitah? Tukang sisir. Jadi kalau ada anak perempuan diberi nama Masyitah, berarti artinya tukang sisir. Nah, sehari-hari nyisir rambut saja, itu namanya Masyitah. Guyonannya ya. Jadi sebenarnya Masyitah itu bukan nama orang. Asalnya dulu itu bukan nama orang. Itu dari kata masyata yamsyutu fahuwa masyitun. Artinya orang yang menyisir. Kalau perempuan ditambah tak marbutah menjadi masyitatun. Artinya orang yang menyisir. Masyitatu binti, bukan masyitatu bintu. Masyitatu binti, bintinya itu menjadi mudhaf ilaih. Masyitatu binti Fir'aun artinya perempuan yang menyisir anaknya Fir'aun. Bukan Masyitah anaknya Fir'aun, bukan. Bukan Masyitah anaknya Fir'aun, tetapi tukang sisir anaknya Fir'aun. Karena Masyitah bukan anaknya Fir'aun. Masyitah itu perempuan yang bekerja di istananya Raja Fir'aun, yang pekerjaannya itu nyisiri anak perempuannya Fir'aun. Anaknya Fir'aun punya putri, anak perempuan. Kemudian tukang sisirnya itu yang ini ada seorang perempuan solihah
itu yang menjadi tukang sisir dari anaknya Fir'aun. Paham? Nah, karena ini sudah salah kaprah. Nah, sudah salah kaprah. Salah tetapi sudah umum. Seakan-akan benar bahwa ada seorang perempuan namanya Masyitoh, seorang perempuan solehah. Nah, siapa namanya Masyitoh? Allahu a'lam, tidak diterangkan di sini. Siapa nama asli dari Masyitoh, tukang sisir dari anak perempuannya Fir'aun? Tidak disebutkan di sini. Anaknya Fir'aun siapa namanya? Juga tidak disebutkan. Nah, putri Fir'aun tidak disebutkan, tukang sisir putri Fir'aun juga tidak disebutkan. Jadi dalam perjalanan Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau yang sangat wangi, yang menyebar. Nah, kemudian diketahui ternyata bau itu bersumber dari kuburan Masyitoh binti Fir'aun, dari kuburan tukang sisir anak Fir'aun. Nah, siapa ya? Bagaimana kisahnya? Nah, kisahnya suatu ketika perempuan solehah ini awalnya tidak diketahui bahwa dia masuk ke dalam agama Islam. Sama seperti Asiyah, zaujatu Fir'aun. Asiyah, istri dari Fir'aun, ini kan juga seorang muslimah. Tetapi beliau masuk Islam secara diam-diam. Nah, tidak diketahui oleh suaminya dan tidak diketahui oleh banyak orang. Termasuk ini tukang sisir dari anak perempuannya Fir'aun, ini juga seorang muslimah solihah, mukminah solihah. Nah, suatu ketika dia sedang menyisir rambut anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Nah, sisirnya itu jatuh. Ketika jatuh, dia kemudian mengambilnya dengan membaca bismillah. Dia mengatakan bismillah, ngambil sisir. Nah, di saat itu putrinya Fir'aun itu mendengar. Ini kok membaca bismillah. Sehingga putrinya Fir'aun bertanya, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Ditanya oleh putrinya Fir'aun. Karena Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan saya ini Tuhan kamu, Tuhan kalian. Dipaksa rakyatnya itu untuk menyembah kepada Fir'aun. Dia mengatakan ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Nggak ada Tuhan selain aku. Dia mengatakan seperti itu. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Sehingga rakyatnya semuanya itu diperintahkan untuk menyembah Fir'aun. Sehingga putri itu, sang putri Fir'aun itu bertanya kepada tukang sisirnya, perempuan yang salihah. Dia mengatakan, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Kemudian tukang sisir perempuan ini berterus terang, dia mengatakan Tuhanku dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Dia mengatakan begitu. Tuhanku dan Tuhan bapakmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian putri Fir'aun ini mengatakan, saya beritahukan bapakku tentang masalah ini. Mau kamu saya beritahukan masalah ini kepada bapakku. Kemudian perempuan salihah ini, Masyitoh binti Fir'aun, mengatakan silahkan beritahu bapakmu. Akhirnya bapaknya mendengar, Fir'aun mendengar tentang Islamnya tukang sisir putrinya itu, dipanggil dan diminta untuk meninggalkan agamanya, diminta kembali menyembah, atau artinya diminta untuk meninggalkan agama Islam, keluar dari agama Islam. Tetapi Masyitoh binti Fir'aun ini sudah kuat imannya. Dia tidak bergeming, dia tetap dalam agama Islam, dia tetap menyembah Allah dan tidak mau menyembah Fir'aun. Sehingga disiapkan air yang panas,
dinyalakan api, memanaskan air, direbus air itu sampai panas. Kemudian keluarga dari perempuan ini, Masyidah binti Fir'aun, itu satu persatu anaknya dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Satu persatu. Nah, orang tua, seorang ibu, dalam rangka mempertahankan keimanannya, anaknya di hadapan dia, satu persatu dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mendidih, sehingga satu persatu itu mati. Sampai kemudian giliran bayinya yang sedang dia susui. Nah, karena dia juga punya anak kecil yang sedang menyusui. Ketika itu bayi yang sedang menyusu itu akan dimasukkan ke dalam bejana yang panas itu, yang mendidih itu. Nah, kira-kira kalau seorang ibu sekarang gimana itu? Anaknya yang besar saja dia nggak tega, apalagi anak yang sedang dia susui. Itu mau diambil dan dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mendidih. Di saat itu sempat Masyidah binti Fir'aun maju mundur. Gimana ini anak saya ini? Nah, artinya dia seorang ibu untuk mempertahankan sebuah keimanan. Dia anak-anaknya sudah dibunuh dengan cara yang sadis, direbus di dalam bejana yang berisi air yang mendidih. Tetapi di saat Masyidah binti Fir'aun ini maju mundur, bukan karena maju mundur bukan ingin meninggalkan Islam, enggak. Tetapi beliau kasihan dengan anak bayinya yang sedang disusuinya itu yang akan dimasukkan ke dalam air mendidih. Di saat itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ada karomah yang muncul pada beliau, yaitu bayi yang sedang disusuinya itu tiba-tiba menjadi bisa berbicara. Bayi yang masih kecil, yang masih disusuinya, tiba-tiba berbicara mengatakan, ya ummah isbiri, wahai ibuku, sabarlah kamu. Fa inna azabal akhirati asyaddu min azabid dunya. Wahai ibuku, sabarlah engkau. Sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dibandingkan azab dunia. Azab dunia direbus dalam air panas itu masih lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Maka janganlah engkau takut, ragu-ragu. Akhirnya dilepaskan, anak itu dilepaskan dan kemudian dilemparkan ke dalam bejana air mendidih. Sampai kemudian giliran dari Masyidah. Sebelum Masyidah dibunuh, dilemparkan juga ke dalam bejana air air mendidih itu. Masyidah mengatakan, sebelum saya dilempar, saya minta satu permintaan. Apa permintaan saya? Kata Masyidah binti Fir'aun, nanti setelah saya meninggal, tolong tulang-tulang kami, tulang-tulang saya dan anak-anak saya, ini dikumpulkan menjadi satu, kemudian dikuburkan. Nah, tolong untuk dikuburkan. Itu permintaan dari Masyidah binti Fir'aun, permintaan terakhir sebelum dia dikuburkan. Kemudian Fir'aun mengatakan, ya, dikabulkan. Nah, dikabulkan, nanti akan dilakukan itu. Dan benar, setelah terbunuh seluruhnya, kemudian tulang-tulang Masyidah binti Fir'aun dan anak-anaknya dikuburkan di dalam satu tempat. Nah, dan ketika Nabi lewat di kuburan ini, tempat dikuburkannya Masyidah binti Fir'aun dan anak-anaknya, Rasulullah mencium bau yang sangat wangi
dari kuburan ini. Ini untuk menunjukkan bahwa Masyiddatu binti Fir'aun, beliau mati syahid, syahidah. Beliau dan anak-anaknya mati dalam keadaan syahid, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua beliau lakukan itu, beliau korbankan nyawa beliau dan juga nyawa anak-anaknya demi mempertahankan Islam, demi mempertahankan keimanan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, yang sangat jarang terjadi pada seseorang. Kita kalau diancam seperti itu, maka kita akan berpikir keras. Karena ini masalah nyawa, bukan nyawa orang lain saja, tetapi nyawa kita sendiri. Meskipun kalau dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang dalam kondisi mukroh seperti ini, dalam keadaan dipaksa akan dibunuh, kemudian diperintahkan untuk kufur, kalau enggak kufur diancam akan dibunuh, maka boleh bagi seseorang untuk mengucapkan kata-kata kufur dengan ketentuan hatinya tidak ridho dengan apa yang diucapkannya. Hatinya tidak meyakini dan tidak ridho dengan apa yang diucapkannya. Itu dia tidak keluar dari Islam hukumnya. Tapi kalau hatinya ridho dengan apa yang dia ucapkan, meskipun dia mukroh, meskipun dalam kondisi dipaksa akan dibunuh, maka dia akan tetap jatuh pada kekufuran. Tapi selama seseorang yang dipaksa akan dibunuh jika tidak kufur, dia mengucapkan kekufuran dengan hati yang tidak ridho dengan apa yang diucapkannya, maka dia tetap dalam Islam, tidak jatuh pada kekufuran. Seperti yang terjadi pada Ammar ibn Yasir. Dipaksa oleh tuannya, karena mereka keluarga budak, dipaksa bapaknya, pertama ibunya dibunuh di hadapan Ammar karena mempertahankan iman. Kemudian Sumayyah ibunya juga ibunya, kemudian bapaknya Yasir juga dibunuh di hadapan Ammar. Ketika giliran Ammar, kemudian dengan terpaksa Ammar mengucapkan kata kufur. Kemudian dilepaskan. Dilepaskan oleh tuannya itu dan datang kepada Nabi mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian tidak mengkafirkan Ammar bin Yasir, bahkan Nabi mengatakan jika dia melakukannya lagi maka ulangi apa yang kamu lakukan, yang menunjukkan itu hukumnya boleh. Artinya kalau seseorang bertahan meski mati tetap bertahan, nggak masalah, dia akan mati dalam keadaan syahid. Tetapi jika kemudian dengan terpaksa seseorang mengucapkannya dengan hati tidak ridho dengan apa yang dia ucapkannya, maka dia tidak jatuh pada kekufuran. Masyiddatu binti Fir'aun bertahan, meskipun dia mati dengan mati yang sangat mengenaskan, digodok di dalam air mendidih, tetapi beliau rela demi untuk iman, mempertahankan keimanannya. Sesuatu yang sangat luar biasa pada seorang tukang sisir dari putrinya Fir'aun, Masyiddatu binti Fir'aun. Ini yang hendaknya diteladani oleh kita dalam mempertahankan sebuah keimanan. Jangan sampai keimanan itu luntur hanya dengan sembako atau hanya dengan mie instan misalnya. Karena ada di sebagian daerah orang-orang yang hanya dikasih sembako, mie instan, disuruh untuk meninggalkan agama Islam
kemudian mereka rela untuk meninggalkan agamanya dan berpindah kepada agama lain hanya karena dikasih sembako saja. Nah, ini kan menunjukkan betapa lemahnya keimanan dia. Karena itu iman itu perlu dipupuk, di antaranya adalah dengan belajar ilmu agama. Apabila kita belajar tentang ilmu agama, khususnya tentang keimanan, maka akan menjadikan kuat keimanan kita tidak tergoyahkan. Tapi keimanan seseorang akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat keimanan kita. Dan keimanan kita juga dipupuk dengan berbagai macam amal ketaatan. Karena dengan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan amal-amal saleh, maka keimanan kita akan semakin menebal, akan semakin menguat, akan bertambah. Nah, sebaliknya kalau seseorang itu banyak melakukan maksiat, maka keimanannya akan semakin menipis. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukannya, maka semakin menipis keimanannya dan dikhawatirkan itu bisa hilang, tidak tersisa. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini sebagai pelajaran, yaitu seorang perempuan tukang sisir, putri Fir'aun yang luar biasa mempertahankan keimanannya, mengorbankan nyawa dirinya dan juga anak-anaknya, termasuk bayi yang sedang disusuinya, semuanya dikorbankan demi iman. Al-mujahiduna fi sabilillah. Ra'a ningali sapa Kanjeng Nabi kauman ing kaum yazrauna kang nandur sapa kaum wa yahsuduna lan manen sapa kaum fi yaumaini ing dalem rong dina. Faqala nuli dawus lahu maring Kanjeng Nabi sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Haulai utawi mangkono-mangkono kaum iku al-mujahiduna, pira-pira wong kang berjuang fi sabilillahi ing dalem sabilillah. Wal jihadu lan utawi jihad fi sabilillah iku nawani ana rong werna. Suwiji jihadun jihad bisinani kelawan senjata, ai bisilahi tegese kelawan senjata. Wa jihadun lan kang kaping pindho jihad fi sabilillah bil bayani kelawan bayan kelawan penjelasan. Fal yauma mongko ing dalem dina iki man utawi sapane wong amara kang perintah sapa man bil ma'rufi kelawan kebagusan wa nahalan nyegah sapa man anil mungkari saking kemungkaran bijiddin kelawan tenanan sungguh-sungguh fahuwa mongko iku utawi man iku mujahidun wong kang jihad fi sabilillah. Wal mujahiduna lan utawi pira-pira wong kang berjuang lahum iku ketuwe mujahidun darajatun utawi derajat aliyatun kang dhuwur fil akhirati yang dalam akhirat. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ahya nguripaken sapa man sunnati ing ajaran ingsun inda fasadi ummati ing dalam nalikane rusake umatku, falahu mongko iku ketuwe man ajru syahidin utawi ganjarane wong kang mati syahid. Wal maksudu lan utawi kang den maksud bisunnati kelawan sunnah huna ing dalam kene panggonan iku asyariatu syariat allati kang jaa kang wis teka biha kelawan syariat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatane minal aqidati saking aqidah wal ahkami lan pira-pira hukum. Yang keempat yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kaum. Rasulullah melihat suatu kaum yang dia menanam dan memanen dalam waktu 2 hari saja. Ini kan Nabi Isra tidak sampai 2 hari, cuman dalam sekejap, sebagian dari malam. Tetapi ini adalah gambaran yang dilihat oleh Nabi. Ada seseorang yang menanam, kemudian 2 hari kemudian panen. Menanam 2 hari kemudian panen. Ada nggak sekarang orang yang kayak begitu? Menanam 2 hari kemudian panen. Nggak ada. Nanam apa? Nanam secepat-cepatnya tanaman ditanam, 2 hari nggak akan panen.
Nanam padi ya butuh 3 bulan 4 bulan. Nanam jagung butuh setidaknya 3 bulan. Nanam apa lagi? Nah, nanam tanaman durian apalagi lama sekali baru bisa panen. Sawit setelah berapa tahun baru bisa memanen. Tetapi di sini dia menanam dan memanen dalam waktu 2 hari saja. Dalam waktu 2 hari dia tanam, kemudian 2 hari kemudian dia sudah memanennya. Nah, sesuatu yang luar biasa, artinya mendapatkan hasil yang berlipat-lipat. Kalau 2 hari sekali panen, gimana seseorang nggak beruntung dengan keuntungan yang berlipat-lipat, ya kan? Nah, Jibril alaihi salam kemudian menjelaskan, itu adalah gambaran orang yang berjuang di jalan Allah. Dia itu, kaum yang seperti itu, yang mendapatkan keuntungan berlipat-lipat karena dia menanam dan memanen dalam waktu 2 hari. Orang yang beruntung dengan keuntungan yang begitu besar, itu adalah gambaran orang yang berjihad fisabilillah. Dan berjihad fisabilillah itu ada 2 macam. Ada kalanya dengan senjata dalam peperangan melawan orang kafir. Berperang melawan orang kafir seperti pada zaman Nabi, pada masa Al-Khulafaur Rasyidin dan masa-masa berikutnya. Ada jihad fisabilillah bisilah dengan senjata. Orang yang mati dalam peperangan itu, maka dia akan mendapatkan syahid. Dia mati sebagai syahid. Pahalanya sangat besar nanti di akhirat. Bahkan ketika dia mati, itu ruhnya langsung masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan surga. Itu keutamaan orang yang berjuang fisabilillah. Kemudian yang kedua, jihad itu adalah dengan bilbayan, dengan menjelaskan tentang akidah dan ahkam kepada masyarakat. Dengan mengajar, dengan berdakwah, dengan mengajarkan masyarakat ilmu-ilmu agama. Menjelaskan akidah yang benar dari akidah yang salah. Menjelaskan akidah yang sahih dari akidah yang batil. Menjelaskan tentang ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ahkam, hukum-hukum Allah, dijelaskan kepada masyarakat luas dan memperingatkan mereka kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ini juga jihad. Ini juga jihad, namanya jihadun bil bayan. Pahalanya juga sangat besar. Bahkan pada hari ini, pada saat ini, jihad yang ada adalah jihad bil bayan ini. Kalau jihad bisilah sekarang nggak ada. Di daerah kita nggak ada jihad dengan senjata. Karena kita tidak sedang berperang melawan orang kafir. Dan nggak ada pemimpin yang mengajak kita, pemimpin muslim, pemimpin Islam yang mengajak kita untuk memerangi orang-orang kafir. Nggak ada. Maka jihad kita pada hari ini adalah jihadun bil bayan, dengan berdakwah. Kita dengan berdakwah, kita dengan menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apalagi di saat sekarang ini umat sedang rusak. Sedang rusak itu artinya sedang banyak sekali umat Islam yang tidak paham terhadap ajaran-ajaran Islam. Banyak orang yang di KTP-nya tertulis agama Islam, tetapi tidak paham tentang akidah Islam, tidak paham tentang ahkam, hukum-hukum Islam, nggak paham. Hal yang paling prinsip di dalam Islam, mengenal Allah, ma'rifatullah. Itu saja banyak umat Islam yang nggak paham. Sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20, nggak paham. Artinya mereka belum mengenal Allah. Banyak umat Islam yang belum mengenal Nabi, mengenal Rasulullah.
Apalagi tentang ahkam yang lain, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang toharah. Betapa banyak umat Islam yang mereka tidak memahaminya. Di satu sisi. Di sisi yang lain banyak kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang siap untuk menerkam mereka, siap untuk mempengaruhi mereka, siap untuk kemudian menyesatkan mereka dengan akidah-akidah yang rusak. Nah, dalam kondisi hari ini yang seperti itu, apabila kita mengambil bagian dengan kita melakukan jihad bil bayan, kita berjuang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah kepada sebanyak mungkin orang di saat seperti ini, maka apabila kita mati, maka kita akan mati dengan memperoleh pahala orang yang mati syahid. Meskipun matinya bukan dalam peperangan, meskipun matinya di atas tempat tidur, tetapi jika orang melakukan ini, dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Berdasarkan hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Nah, sunnahku di sini maksudnya adalah ajaranku, baik itu akidah maupun ahkam. Inda fasadi ummati, di saat umatku sedang rusak, pas seperti hari ini, pas seperti zaman ini. Barang siapa yang mau menghidupkan ajaran Nabi dengan mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain di saat kondisi umat sedang rusak seperti ini, jika dia mati, falahu ajru syahid, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Luar biasa, luar biasa pahalanya orang mati syahid. Tadi sudah kita jelaskan. Sangat luar biasa, dia dijamin masuk surga, bahkan sebelum kiamat ruhnya itu sudah masuk ke dalam surga. Orang mati biasa, orang mukmin biasa yang tidak syahid, ruhnya nggak akan masuk surga nanti. Nanti setelah proses kiamat baru masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang mati syahid, ruhnya saja, tidak jasadnya, itu masuk ke dalam surga, menikmati kenikmatan surga yang luar biasa. Itu pahala orang yang mati syahid. Karena itulah maka hendaknya kita semangat di dalam berdakwah. Jangan malas-malasan. Setiap kita nanti akan mati. Setiap kita pasti akan mati. Nggak ada di antara kita yang akan hidup terus. Maka berusahalah untuk mendapatkan mati yang syahid. Mati yang syahid, mati dengan memperoleh pahala orang yang mati syahid. Dan caranya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita dengan ikut berperang sebagai seorang mujahid, ikut berperang sebagai seorang mujahid, seorang pejuang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan belajar mengajarkan ke sebanyak orang tentang akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan juga tentang masalah ahkam dengan penuh keikhlasan, penuh dengan himmah yang sangat kuat, maka kita insya Allah akan memperoleh pahala orang yang mati syahid. Hadirin rahimakumullah, penting sekali ini untuk menjadi motivasi bagi kita untuk terus berjuang lillahi ta'ala di jalan Allah. Khutabaul fitnah. Ra'a unasan, ra'a ningali sapa Kanjeng Nabi unasan ing pira-pira menungso. Tuqradu kang den gunting apa alsinatuhum pira-pira lisane unas. Wasifahuhum lan lambene unas, lisannya digunting, lambenya lambe itu bibirnya juga digunting.
Bimaqaridha kelawan pira-pira gunting. Bimiqassatin tegese kelawan pira-pira gunting minarin sangka api, sangka geni. Qala dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sapa Jibril. Haulai utai mangkono-mangkono unas iku khutabaul fitnati, tukang-tukang ceramah yang menyebarkan fitnah. Yakni ngersakaken sapa Jibril alladzina ing wong-wong akeh yakhtubuna kang padha khutbah utawa ceramah sapa alladzina lisyarri maring keburukan wal fitnati lan fitnah. Ayad'una tegese padha ngajak sapa alladzina annasa ing manungsa ila dhalali maring kesesatan wal fasadi lan kerusakan wal ghasyi lan penipuan wal khianati lan khianat. Nah, ini hari ini sangat banyak khutabaul fitnah. Khutabaul fitnah jumlahnya sangat banyak sekali, bertebaran di mana-mana. Baik melalui media-media sosial maupun dalam dalam dunia nyata. Penceramah pembawa fitnah itu tidak terhitung lagi jumlahnya hari ini. Nah, sangat memprihatinkan orang-orang yang suka berkhianat terhadap agama. Mereka berceramah ke sana kemari hanya untuk mencari sensasi saja, tidak lillahi ta'ala, mengajarkan sesuatu yang belum dia dengar dari gurunya, atau bahkan dia hanya mengajarkan sesuatu yang dibacanya dari buku-buku. Dengan mudah dia mengatakan ini halal, ini haram, tanpa ilmu. Banyak, belum lagi mereka yang memang betul-betul berakidah dengan akidah yang menyimpang. Ada sebagian memang mereka khutabaul fitnah, betulan artinya mereka memang mereka berpaham menyimpang, berpaham Wahabi, berpaham Hizbut Tahrir, Qadariyah, Jabriyah, kemudian mereka menyebarkan akidah mereka. Jumlahnya sangat banyak sekali. Ada sebagian orang yang sebenarnya pada dasarnya dia berakidah ahli sunnah wal jamaah, tetapi dia ceramah ke sana kemari tanpa ilmu, hanya untuk biar disukai oleh orang, agar yang mendengarkan itu senang, agar yang mendengarkan itu gembira. Kemudian dia berceramah yang isinya itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, hanya gurauan saja, yang kemudian menyimpang, gurauan itu menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Jumlahnya tidak terhitung. Kalau kita buka misalnya YouTube, kalau kita buka misalnya media sosial, maka kita akan geleng-geleng kepala melihat banyaknya orang perusak. Bahkan akhir-akhir ini ada orang yang sangat lucu, saking sesatnya sampai lucu. Lucunya itu karena kita nggak tahan melihat kelucuannya, bukan karena kita ridho dengan kesesatannya. Yang selama ini orang mengatakan al-qari'ah itu artinya kiamat, sekarang orang ini al-qari'ah artinya orang yang membaca, orang perempuan yang membaca. Gimana ini? Nggak bisa membedakan hamzah sama ain, tetapi dilihat YouTube-nya, subscribe-nya ternyata ribuan. Orang kayak begitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kan bodohnya tingkat tinggi, bertumpuk-tumpuk bodohnya, tetapi meskipun demikian diminati oleh masyarakat, diminati oleh orang banyak, dan orangnya masih hidup sampai sekarang. YouTube-nya masih bertebaran, masih hampir setiap ceramahnya ada kesesatannya, tetapi dia masih leluasa menyebarkan ajaran-ajaran rusaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khutabaul fitnah dilihat oleh Nabi, digambarkan
dia menjulurkan lidahnya, kemudian membawa gunting yang terbuat dari api, dia potong sendiri lidah dan bibirnya dengan itu. Dan itu gambaran khutabaul fitnah, para penceramah yang suka menyebarkan fitnah, menyebarkan kesesatan. Isinya adu domba, isinya ghibah, ceramah membicarakan orang lain, keburukan orang lain. Ceramah namimah, isinya adu domba. Ceramah isinya menyebarkan berita bohong, hoax, apalagi di saat sekarang musim politik. Lisannya hanya dia berceramah untuk menyebarkan fitnah di kalangan umat. Berita-berita bohong belum tentu benar disampaikannya untuk mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Sungguh ini musibah besar ya bagi umat, munculnya khutabaul fitnah seperti ini. Tapi penceramah yang lurus-lurus nggak begitu diminati oleh masyarakat. Ya, penceramah yang isinya hanya ilmu, mengajarkan ilmu, tidak begitu diminati. Tetapi penceramah yang menyebarkan fitnah juga justru itu diminati oleh banyak orang. Ini karena bodohnya, banyaknya masyarakat kita yang bodoh terhadap ilmu-ilmu agama, yang tugas kita seperti yang tadi adalah jihad fisabilillah dengan secara all out mengerahkan segala potensi yang kita miliki untuk berjuang fisabilillah. Yang punya ilmu, jihad dengan ilmunya. Yang punya harta, jihad dengan harta yang dimilikinya. Jangan untuk makan saja harta yang dimilikinya, untuk beli rumah, untuk beli kebutuhan-kebutuhan pribadi. Jangan, pakai harta yang dimiliki untuk jihad fisabilillah, membantu perjuangan Islam yang sekarang sedang memprihatinkan. Yang punya tenaga, pakai tenaganya. Yang punya keahlian di medsos, yang bisa edit-edit video dakwah yang ahli sunnah wal jamaah, yang bisa buat flyer-flyer yang dakwah ahli sunnah, lakukan untuk kepentingan dakwah Islam ahli sunnah. Ini adalah jihad, bukan sesuatu hal yang ringan, tetapi sesuatu hal yang berat dan berpahala yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis. Nah, jadi sepertinya membaca kitab ini akan panjang ya. Kita awalnya kita alokasikan waktu 1 minggu, ternyata kemungkinan bisa setengah bulan. Ini nanti kita baru bisa menyelesaikannya. Tetapi nggak masalah, insya Allah akan banyak faedah yang akan kita ambil. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.